Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Rekan-rekan semua yang saya hormati, pada malam hari ini kita memasuki sesi yang ke-9 ya, pertemuan yang ke-9 dari pengajian kitab Al-Istifta'at An-Nas karya Syekh Said Ramadan Al-Buti pada halaman 83. Pada halaman 83, pertanyaan nomor 214. Namun sebelum memulai, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadina sholih al-Fatihah. Baik. Pertanyaan di nomor 214 ya, masih dalam rangkaian bab at-tazkiyah was-suluk atau pembahasan soal ubudiyah ya, ubudiyah dan amal-amal, keutamaan amal. Yang pertama adalah soal, ada pertanyaan terkait dengan persoalan ketaatan kepada orang tua, yaitu ta'atul walid. Ada penanya yang mengatakan begini, walidi sahibu syarikatin wa huwa la yatawarra'u fi ta'amuli birriba warrishwati litasrifi masalihihi birraghmi min nushi lahu. Jadi ada penanya yang cerita begini, orang tua saya itu adalah pemilik perusahaan, ada punya usaha, tapi dia tidak hati-hati dalam berkaitan dengan riba. Jadi dia menggunakan riba, dia menggunakan riswah, nyuap, suap menyuap. Padahal sudah saya nasihati, kata dia. Dan hari ini dan sekarang dia mengancam saya mau diputus hubungan kalau saya tidak mengikuti kemauannya untuk bergabung dalam usaha tersebut. Saya sudah coba, laqad jarabtu mu'awanatuhu fi awqatil ijazati. Walaqad zadani yaqini min adami qudrati 'alal islah. Saya sudah berusaha berkali-kali mengubah orang tua saya ini, tetapi saya semakin yakin bahwa saya tidak akan mampu menasehati orang tua saya lagi, dan saya khawatir kalau saya ini ikut terjatuh dalam hal yang haram. Itu harus bagaimana? Nah, jawaban beliau, yajibu antan soha walidaka bitajannubil muharramat. Yang pertama adalah kamu harus memberikan nasihat atau saran kepada orang tuamu untuk menjauhi hal-hal yang haram dengan biaqsa darajatil lutfi wal adabi, dengan dengan cara yang paling halus dan paling beradab. Jadi ini catatannya ya, tetap wajib. Namanya memberikan nasihat itu tetap wajib, meskipun kepada orang tua. Tapi catatannya adalah biaqsa darajatil lutfi wal adabi, dengan cara yang paling lembut dan paling beretika. Jadi etikanya tetap dipakai dan dengan kelembutan. Fa illam yusghi wa da'aka ila al-ishtiraki ma'ahu fi fi'lil muharram, yajibu 'alaika 'adamul istijabati. Tapi kalau seandainya dia tidak mau mendengarkan nasihatmu itu dan malah mengajakmu ikut bergabung melakukan suatu hal yang haram, maka kamu tidak boleh mengikuti. Idza ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada pencipta. Walakin yajibu an tastamila fi i'tidarika an adamil ishtiraki ma'ahu aqsama tastati'u minal lutfi wal adabi. Tapi merupakan keharusan bagimu ketika Anda menolak mengikuti ajakan orang tua itu yang haram itu, maka itu juga dengan cara yang paling lembut dan paling beretika. Wad'ullaha lahu. Nah, ini yang penting juga, yang terakhir catatannya adalah, dan doakanlah orang tuamu itu fi sirrika wa awqatika al-khassati bil hidayati. Dan doakanlah orang tuamu itu baik di saat kamu sendiri
maupun di waktu-waktu tertentu ya, agar supaya orang tua Anda ini mendapatkan hidayah. Jadi ini kasus ketika orang tua itu masih saja melakukan hal-hal kemaksiatan umum sebetulnya ya. Ini berlaku umum, bukan hanya ketika orang tuanya masih menggunakan riba dan riswah, berlaku umum ketika orang tua itu melakukan kemaksiatan, maka kewajiban bagi anak adalah menasihati dengan cara yang paling lembut. Kalau tidak mau mengikuti, malahan orang Anda itu mengajak untuk ikut dalam keharaman, maka tidak boleh mengikuti hal yang haram tersebut. Gitu. Nah, yang terakhir, kemudian adalah doakanlah orang tuamu itu baik ketika masa-masa sendiri ya, fisirika di waktu-waktu yang tersembunyi maupun di waktu-waktu yang khusus ya, misalnya pada saat sholat tahajud ya, pada saat hari Jumat, pada asar, dan waktu-waktu ijabah yang lain lah, doakan agar supaya dapat hidayah. Jadi seperti itu. Dan ini mungkin dialami oleh banyak orang, saya kira ya. Jadi bagaimanapun muamalah terhadap orang tua itu harus baik. Jangankan hanya maksiat, kalau seandainya orang tua itu musyrik, itu pun di dalam surat Luqman kan diterangkan harus dunia ma'rufah ya. Gitu. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya, nomor 215, adalah hukmu ghadabil walidati al-muzmin. Uridu an as'alan hukmi ghadabil ummi ala auladiha. Jadi, ini ada penanya yang menanyakan terkait dengan seorang ibu yang kalau marah kepada anaknya itu nyepatani, kalau kata orang Jawa itu. Nyepatani itu mendoakan buruk. Contohnya di sini, Allah yaghdab alaik, semoga Allah marah kepada Anda. Gitu. Nah, itu hukumnya gimana kemarahan tersebut, gitu. Dan apakah doa tersebut itu bisa benar-benar sampai kepada anak? Nah, bagaimana kalau misalnya, kan kewajiban bagi anak itu kan mencari ridhonya orang tua. Sekarang kalau orang tuanya itu temperamen seperti itu terus bagaimana gitu? Nah, pesan beliau begini. Yang pertama, yang bagi antatahasal umu ad-du'a ala uladiha. Pertama, bagi para ibu itu harus hati-hati mendoakan anaknya. Termasuk mendoakan dengan doa yang baik pada saat marah maupun saat yang lainnya gitu. Dan ibu-ibu harus tahu ini. Jadi pertama, pesannya buat ibunya dulu, itu nggak boleh, ibu-ibu itu harus hati-hati ketika mendoakan anaknya, apapun doa itu. Yang kedua, kalau seumpama doanya ibu tadi itu karena memang kesalahan anaknya, kemungkinan besar doa tersebut memang akan berdampak pada anak. Dan itu membahayakan anak. Makanya ya salah satu ya banyak lah ya kisahnya ya, doanya ibu, doa yang buruk kepada anak itu juga jadi ya. Begitu pula doa yang baik, sampai beberapa wali itu kan tidak mau kalau ketika dimintai doa, jawabannya apakah Anda masih punya ibu? Kalau masih punya ibu ya doa terbaik bagi seorang anak, doa terbaik bagi seorang anak adalah doa dari ibunya. Seperti itu ya. Jadi yang terkait dengan doa ibu. Kalau sebaliknya, kalau doanya itu doa yang jelek, itu juga membahayakan anaknya. Nyepatani kalau bahasa Jawa tadi ya. Nah, adapun kalau seandainya penyebab doa buruknya ibu itu tidak ada pada diri anak, maka misalnya anaknya itu, ibunya ini marah karena marahnya nggak jelas, atau marah karena perbuatan baik anaknya. Misalnya anaknya menyambung hubungan silaturahim dengan kerabatnya gitu, tapi ibunya tidak suka gitu. Nah, kalau misalnya marahnya ibu kepada anak itu karena suatu kebaikan yang dilakukan oleh anak, maka
bisa jadi doanya itu akan kembali kepada ibunya. Itu. Adapun anaknya tidak akan mengalami apa-apa. Paham ya? Jadi yang pertama, seorang ibu itu harus hati-hati mendoakan anaknya, baik ataupun buruk. Yang kedua, seandainya tadi ibunya mendoakan keburukan, kalau memang kesalahan itu ada pada diri anak, sangat mungkin anaknya itu akan mendapatkan keburukan tersebut. Tapi seandainya anaknya tidak salah, atau bahkan anaknya itu sebenarnya melakukan kebaikan, tapi ibunya mendoakan kejelekan, maka doa jelek itu tadi bisa kembali kepada ibunya. Itu ya. Sangat sangat mustajabah ya doanya ibu kepada anak itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal yuqadiul musi lil ulama. Sayyidi Dr. Muhammad Said fi dhilil azmatil lati ya'ishuha baladuna wa nadharan li mawqifikum al-ma'ruf fa innana ay muhibbika katsiran ma nasma'ul isa'ata laka min ba'di zumalaina. Jadi ada penanya yang mengatakan begini, wahai guru saya, wahai guru, di tengah-tengah konflik atau persoalan kecamuk politik yang menimpa negara kita pada saat ini, dan melihat posisi Anda, sebagaimana sudah tahu ya, jadi pada saat konflik Suriah, itu Syekh Said Ramadan Al-Buti itu kan termasuk yang tidak setuju dengan adanya pemberontakan, tidak setuju adanya demonstrasi. Dan itu tidak disukai oleh beberapa orang. Gitu. Nah, pada orang-orang yang tidak suka itu banyak yang menjelek-jelekan Anda. Gitu. Nah, kata penanya, apa yang harus kami lakukan? Gitu. Apakah memutus hubungan dengan mereka? Jawaban beliau adalah, jadi begini, Syekh Said Ramadan Al-Buti ini pada saat konflik Suriah banyak yang tidak suka. Banyak yang tidak suka. Karena memang posisi yang diambil itu posisi yang tidak populer. Orang kan senang berontak kepada pemerintahnya, tapi beliau itu tidak mau. Itu tidak mau. Beliau lebih memilih cara-cara yang halus, cara-cara yang soft, yang kooperatif. Nah, karena cara-cara seperti ini itu tidak disukai oleh banyak orang, maka banyak yang menjelek-jelekkan. Bahkan sampai ada yang membakar kitab-kitab beliau. Bahkan akhirnya beliau sendiri harus wafat juga di tangan orang-orang yang tidak suka dengan sikap politik beliau. Ya. Karena Syekh Said Ramadan Al-Buti ini dibom pada saat sedang mengaji ya oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan beliau. Nah itu ada muridnya yang nanya, harus gimana kalau saya melihat ada yang menjelek-jelekan Anda? Apakah memutus hubungan atau bagaimana? Jawaban beliau ini sangat lapang dada ya dan sangat besar hati. Beliau mengatakan la taqta' silataka bihim wa Allah lahum. Jangan pernah memutus hubungan dengan mereka dan sembah tidak memutus hubungan dengan mereka. Jadi tidak boleh memutus hubungan, kata beliau. Ya. Dan malah beliau memerintahkan agar supaya mendoakan orang tersebut, ya orang yang menjelek-jelekannya tadi. Itu. Jadi hidup itu kan memang tidak lepas dari orang-orang yang membenci ya. Masing-masing dari kita itu mesti ada yang tidak suka, itu pasti. Bahkan di kalangan para ulama, para nabi itu sebaik apapun
pasti ada yang benci. Nah, pasti ada orang-orang yang tidak suka. Dalam hal ini beliau lebih memilih untuk tidak membalas kebencian itu dengan dibalas kebencian, ya. Tetap hubungan baik tetap dijaga. Gitu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ridwan nasi ghayatun la tudrak wa ridallahi ghayatun la tusrak. Fadrik ma la yusrak wasruk ma la yudrak. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa kepuasan manusia itu nggak akan dicapai. Suatu hal yang nggak akan bisa kita capai. Jadi misalnya kita ingin menyenangkan seseorang, itu suatu hal yang tidak mungkin bisa kita capai. Manusia itu mesti ada saja hal yang kurang, ya. Sebaik apapun pengabdian kita, menurut orang pasti aja ada kekurangannya. Nggak akan kita bisa memuaskan seseorang, apalagi memuaskan semua orang. Tidak akan mungkin. Gitu. Karena itu. Sedangkan ridhonya Gusti Allah, ridhonya Allah, kata Imam Syafi'i, itu adalah suatu hal yang tidak mungkin ditinggalkan. Karena itu tinggalkan, bahasa Arab agak di dalam bahasa Arab enak sekali diucapkan, tapi terjemahannya agak sini, ya. Ridhon nasi ghayatun la tudrak wa ridallahi ghayatun la tusrak. Kepuasan manusia itu adalah suatu hal yang tidak mungkin bisa dicapai. Sedangkan ridhonya Allah itu suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan. Karena itu kejarlah keridhoan yang tidak boleh ditinggalkan dan tinggalkanlah suatu hal yang tidak mungkin dicapai. Ya, itu kata Imam Syafi'i. Apalagi para ulama itu pasti orang-orang sekelilingnya rata-rata adalah orang-orang yang tidak suka, ya. Ada salah satu pepatah itu yang mengatakan saya lupa pepatahnya, pokoknya orang-orang yang paling tidak bisa memanfaatkan kehadirannya para ulama itu adalah para tetangganya biasanya. Lupa. Mungkin kalau ada yang ingat, jadi jironuhu, ya, katanya, termasuk juga para nabi. Ibarat sebuah sumur, kalau ulama itu sumur, itu tempat pembuangan biasanya comberannya itu ya dekat situ. Makanya rata-rata tetangganya ulama itu ya orang-orang seperti itu. Banyak, ya, banyak. Mesti nggak mesti seperti itu, tapi biasanya banyak seperti itu. Tapi sikap beliau itu ya tetap harus sambung silaturahim dengan mereka. Bahkan harus terus didoakan. Oke, kemudian berikutnya adalah al-aulawiyah bin nawafil. Soal prioritas mengamalkan amaliyah sunnah. Ada seorang penanya yang menanyakan soal puasa Senin Kemis. Jadi, tadu bi fadlillahi ta'ala ala siyamil isnaini wal khamis wal ayamil bid. Saya ini sudah terbiasa berpuasa Senin Kemis dan ayamul bid, ya. Tetapi ketika saya puasa, lakini sirtu idza sumtu ta'abtu jiddan. Saya sangat payah sekali. Sampai-sampai saya itu di tengah-tengah siang, kalau puasa itu, kalau pas siang, saya itu baca Quran saja nggak bisa. Baca buku aja nggak paham-paham karena perut saya lapar. Nah, dalam keadaan seperti ini tuh prioritas apa yang harus saya lakukan? Tuh, kata penanya. Jawaban beliau, la turhiqi nafsaka bil wasawis. Wa fa'ali minan nawafilil mutanawwi'ati ma yansharihu lahu sadruka wa tajidi fi nafsika wa jismika nasyatun fi nuhudi bihi. Jangan paksakan diri Anda itu pada hal-hal yang membuat Anda itu ragu. Jadi intinya pesan beliau, kalau memang Anda merasa puasa Senin Kemis, ayamul bid itu memberatkan sampai meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang prioritas, ya nggak usah puasa. Itu aja. Nggak usah puasa. Itu. Lakukan kesunahan yang kamu bisa. Misalnya
sholawat, baca sholawat, zikir, baca zikir, nolong orang lain, kayak gitu. Nggak mesti harus puasa. Gitu. Kamu nyamannya gimana gitu. Kan kesenangan orang tuh beda-beda. Ada yang senangnya bersih-bersih, ya udah biar bersih-bersih. Ada yang senangnya masak, ya biar masak. Gitu. Terserah amal apa, amal perbuatan baik apa yang Anda itu hatimu senang gitu. Ya lakukan gitu. Karena ridhonya kita kepada Gusti Allah itulah yang paling penting. Jangan sampai karena kita itu memaksakan diri terlalu berat beribadah, akhirnya kita dendam gitu. Uslah, nggak mau beragama lagi lah, susah gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi lakukan ibadah yang Anda itu merasa nyaman gitu. Merasa senang melakukan ibadah itu. Kalau soal puasa itu dulu Mbah Mun tuh malah melarang ya, setengahnya melarang lah santri-santri itu untuk berpuasa. Karena apa? Ya tugasnya santri itu bukan puasa, tugasnya santri itu ya belajar, mutolaah, itu ngaji, diskusi, itu tugasnya pelajar ya, thalibul ilmi atau santri. Bukan puasa, itu. Dulu Mbah Mun seperti itu. Ya meskipun ada pesantren-pesantren tirakat yang mengajarkan santri-santrinya harus berpuasa, itu juga banyak. Dan pesantren-pesantren tertentu mengajarkan dalail khairat itu harus puasa minimal 3 tahun. Ada pesantren-pesantren tertentu mengajarkan puasa itu tidak boleh makan nasi, harus ngerawat ya, makannya jagung. Ada pesantren-pesantren tertentu mengajarkan santrinya puasa tahunan, bertahun-tahun, tidak boleh memakan sesuatu yang bernyawa. Maksudnya berasal dari sesuatu yang bernyawa, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan ikan, telur, kalaupun boleh makan tuh daun-daunan. Gitu. Seperti itu ya, macam-macam lah intinya. Intinya kita beragama itu kita nyamannya bagaimana. Ada orang yang senangnya puasa, ya puasa, monggo aja. Itu bagus itu semua. Yang penting nggak saling menyalahkan. Kemudian hakul muslimi alal muslimi khamsun. Ini ada penanya yang bertanya, saya itu diundang pada sebuah pesta pernikahan, tapi saya menolak karena sebenarnya walimah atau resepsi pernikahan itu tidak ada kemungkarannya, tetapi di hari berikutnya itu akan ada organ tunggal, kabarnya akan ada dangdutan gitu ya. Nah itu gimana itu? Benar nggak sikap saya ini? Jawaban beliau, sebuah resepsi itu kalau tidak ada kemungkaran itu wajib hukumnya untuk dihadiri. Itu kalau tidak ada uzur ya dan tidak ada kemungkaran. Adapun kalau urusan besoknya mau dilakukan dangdutan misalnya itu urusan lain. Tapi di hari Anda hadir resepsi itu tidak ada kemaksiatan ya monggo hadir. Gitu. Tidak ada kemungkaran. Tapi di sini ada catatan penting yang mungkin oleh sebagian orang tidak disadari bahwa itu adalah kemungkaran, yaitu wa min akhtaril munkarat wa min akhtaril munkaratil badhi alladzi yatimmu ala sabilil mubahati wa munafasatil akhirin. Tapi kemungkaran yang paling sering terjadi dalam resepsi-resepsi pernikahan itu adalah berbangga-banggaan atau sombong-sombongan dengan tetangganya, dengan teman-temannya. Nah, itu kemungkaran. Pesta pernikahan misalnya sampai apa ya misalnya ya lantainya ditaburi emas misalnya gitu kan, kelihatan mewah gitu, mau bangga-banggaan sombong-sombongan, nah itu kemungkaran. Seringkali kan kita kalau mengira kemungkaran yang ada di resepsi-resepsi pernikahan itu kan ya itu tadi ada organ tunggal, dangdutan dan sebagainya. Tapi ada kemungkaran lain yang tidak banyak disadari, yaitu ketika resepsi itu ditujukan untuk sombong-sombongan. Gitu. Oke, kemudian ada penanya yang mengatakan begini, saya punya kawan yang hartanya itu campur antara yang halal dan haram. Dia mungkin Bang Titil gitu ya, campur hartanya, ada yang halal dan yang haram. Itu gimana? Kalau saya diundang makan di rumahnya itu, saya boleh nggak ikut makan? Jawaban beliau, kalau harta bagi orang yang hartanya itu campur antara halal dan haram, itu nggak ada larangan sebetulnya bagi Anda untuk ikut makan di situ.
Yang haram, yang tidak boleh adalah ketika pure 100% harta orang tersebut itu haram, maka tidak boleh. Karena nyari yang halal murni zaman sekarang itu ya sulit. Mau nyari yang halal murni itu susah sekali zaman sekarang ya. Kalau semakanya sebagian ulama mengatakan kalau Anda pengen halal barang yang halal 100% hari ini itu ya Anda buka mulut Anda itu ke langit, kalau pas turun hujan, kemudian air itu masuk langsung dari langit ke mulut Anda, itu baru halal. Tapi yang lain-lain itu ya syubhat-syubhat lah. Ya kebanyakan barang-barang syubhat, campur-campur macam-macam ya. Makanya ada beberapa ulama itu yang mengharamkan misalnya menjadi pegawai negeri itu. Kenapa? Karena pegawai negeri itu digaji dari pajak. Pajak tuh campur-campur, ada pajak sawah, ada pajak perusahaan, tapi juga ada pajak lokalisasi, ada pajak perjudian gitu. Ya nyari yang murni halal 100% tuh sulit. Makanya bahasanya Mbah Mun tuh dulu sederhananya kudu gelem haram-haram sidik gitu, kata beliau. Kudu gelem haram-haram sidik gitu. Harus mau dengan hal-hal yang haram, mau nggak mau sekarang udah maksudnya tapi ya yang dalam keadaan terpaksa, misalnya haji itu nggak mungkin bisa lepas dari perbankan ya. Sedangkan perbankan itu kan transaksinya macam-macam. Ada perbankan tuh transaksinya yang syariah, ada perbankan transaksinya itu barang-barang ribawi ya. Itu. Tapi kan nggak mungkin tanpa perbankan bisa berangkat haji. Jadi mau nggak mau memang kita harus bersentuhan sama hal-hal itu. Oke, kemudian ada yang nanya lagi soal tasbih. Fima yata'allaqu bisubhah, hal hiya bid'ah? Apakah menggunakan tasbih itu bid'ah? Karena kata orang Wahabi kan menggunakan tasbih itu bid'ah. Nah, kemudian kata beliau, tasbih itu ya tradisi, bukan ibadah. Nah, itu bisa digunakan untuk membantu kita beribadah, berzikir, menghitung 33, 33, 33, 100 gitu. Nah, itu menggunakan tasbih. Boleh saja gitu. Jadi intinya menggunakan tasbih itu ya boleh untuk kita membantu dalam menghitung, zikir, baca sholawat, ya seterusnya. Tapi yang tidak boleh adalah menggunakan tasbih itu untuk di luar fungsinya gitu. Karena kan sekarang tuh ada tasbih cuma dibuat gelang, gitu. Ada tasbih yang dibuat kalung, Mbah Dukun ya, Syekh Puji, seperti Syekh Puji pakai tasbih cuma buat kalungan supaya kelihatan gagah, gitu. Kelihatan kiai itu misalnya kan itu. Nah maksud saya tasbih itu baik digunakan untuk berzikir, bukan untuk yang lain-lain. Dipakai kalung, dipakai apalah. Atau kalau di Timur Tengah itu, tapi di sini nggak ada. Di Timur Tengah itu ada tarian yang pakai tasbih. Jadi tasbih sambil menari itu tangannya sambil goyang-goyang tasbih itu ada. Oke, kemudian berikutnya dukun-dukun itu tasbihnya panjang-panjang ya. Dulu kadang-kadang hitungan sampai 1000 jadi panjang sekali. Kemudian nah itu yang nggak boleh, yang hal-hal yang semacam itu. Tapi kalau cuma tasbih 100, cuma buat zikir, baca sholawat, sesuai fungsinya tidak ada masalah. Asal nggak buat kalung, nggak buat apa tadi ya. Oke, sekarang ini adalah yang jadi salah satu tema utama kita pada malam hari ini, yaitu soal tasyabuh dengan orang-orang kafir. Ini sering sekali tema ini menjadi salah satu tema yang sangat populer di beberapa kalangan ya. Sebetulnya karena lagi-lagi misalnya merayakan tahun baru, wah menyerupai orang kafir. Pakai celana jeans, wah menyerupai orang kafir. Makan pakai sumpit, wah menyerupai orang kafir. Sebetulnya gimana sih? Atau main bola itu menyerupai orang kafir ya, dan seterusnya. Sebetulnya batasan yang tidak boleh dari menyerupai orang kafir itu bagaimana? Kapan sih sesuatu itu dianggap menyerupai orang kafir dan dihukumi haram? Itu. Nah, jawaban beliau begini. Ini yang dengarin ya. Harus kita pahami karena ini sering sekali dibicarakan.
Adzabitu huwa ayyaqsida fima yaqulu aw fima ya'mal at-tashabbuh bil kafirin. Jadi maksudnya menyerupai orang kafir atau tasyabuh bil kufar yang dasarnya adalah hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu harus, yang pertama paling penting adalah harus ada unsur kesengajaannya. Itu. Maksudnya orang itu dihukumi tasyabuh itu karena memang niat dia untuk menyerupai orang kafir. Nah, ini yang tidak boleh. Misalnya, saya niat pakai pakai trompet misalnya. Saya niat menyerupai orang Yahudi lah, niup trompet. Nah, itu yang nggak boleh. Adapun kalau niup trompet biasa, apalagi cuma nyapa supir-supir bis, om telolet, ya nggak ada masalah. Itu kan nggak ada niatnya menyerupai orang kafir kok. Itu. Jangan dibawa jauh-jauh, om telolet, konspirasi Yahudi, itu terlalu jauh sekali pemikirannya. Atau yang diucapkan gitu, misalnya bilang, ya kalau sekedar bilang astaga misalnya, atau oh my god gitu. Kalau tidak ada niat menyerupai orang kafir ya nggak masalah, kecuali memang diniati. Misalnya ya, tapi ini jangan ini contoh aja, misalnya Jesus gitu kan, niat menyerupai orang Kristen, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar ngomong astaga, masa ngomong astaga nggak boleh? Gitu. Kalau tidak diniati menyerupai orang kafir ya tidak ada masalah. Pakai celana jeans selama niatnya cuma nutupi aurat jadi ibadah. Selama tidak diniati menyerupai orang-orang kafir ya. Adapun misalnya menggunakan pakaian sebagaimana pakaian mereka, melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka, tapi tidak ada niat menyerupai mereka, fala yadkhulu idzan fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau tidak ada niatan maka tidak termasuk dalam hadis man tashabbaha biqaumin. Ini penting dipahami karena sekarang itu banyak sekali orang menggunakan hadis ini untuk nyalah-nyalahkan orang lain ya, dan untuk mempersempit kehidupan manusia. Gitu. Apapun naik mobil, wah tasyabuh orang kafir dan seterusnya. Ini kan akhirnya mempersempit kehidupan. Oke, berikutnya ada lagi yang menanyakan di halaman 87 itu ya, pertanyaan 227, hampir sama, yaitu soal puasa Senin Kemis. Kata dia, saya itu sebetulnya puasa Senin Kemis, tapi saya merasa sangat berat. Sampai saya nggak mampu membaca Quran kalau udah puasa itu. Bahkan kalau puasa itu saya jadi lemas semua, nggak bisa melakukan pekerjaan apapun. Nah ini baiknya gimana? Apakah saya berpuasa atau saya berbuka? Tapi kalau soal sholat yang wajib tetap saya kerjakan gitu. Tapi saya jadi nggak bisa melakukan sunnah-sunnah yang lain. Nah jawaban beliau, la'alal mudawamah ala majmu'ati nawafil ka qiraatil Qur'ani wa nahwiya afdalu minal mudawamati ala nafilatin wahidah. Jadi melakukan hal-hal sunnah yang jumlahnya banyak itu lebih baik daripada hanya melakukan satu kesunahan, yaitu puasa Senin Kamis. Jadi ya boleh minggu ini puasa Senin Kamis, gitu. Minggu depannya misalnya mau silaturahim ke tempat orang lain gitu, jadi nggak berpuasa, nggak masalah. Pokoknya di variasi aja lah orang beribadah itu, tidak monoton gitu. Dimnasti to'atik aja kata beliau, semampumu aja. Kalau misalnya hari ini lagi nggak ada pekerjaan yang berat, hari ini saya puasa aja itu misalnya, ya udah puasa gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan soal hak cipta. Boleh nggak sih menerjemah kitab secara umum gitu untuk dibaca, untuk dibaca orang lain maksudnya ya. Nah jawaban beliau, kalau memang penulis kitabnya itu sudah memberikan lisensi maka nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada lisensinya maka itu adalah ghosab. Ya. Jadi hak cipta itu juga dilindungi dalam Islam ya. Itu. Kemudian berikutnya adalah ada seorang dokter yang ini orang dokter kerjanya di Rusia. Gajinya kecil itu. Nggak cukup untuk hidup di Rusia. Nah, kadang-kadang kata dokter ini, saya itu kadang-kadang diberi uang tambahan. Uang tambahan itu kadang setelah selesai pengobatan, artinya setelah pasiennya sembuh,
Kadang-kadang sebelum pengobatan. Itu hukumnya gimana? Apakah itu termasuk suap atau tidak? Jawaban beliau, menurut saya, kalau yang dikasih oleh pasien setelah dia sembuh, maka itu tidak ada masalah. Uang tips lah ya, uang tips atau uang tips lah. Tapi kalau misalnya sebelum pasien itu diobati sudah ngasih sesuatu, nah itu sepertinya masuk riswah. Misalnya, supaya dapat kamar, saya nyuap dokternya. Saya ngasih sesuatu ke dokter supaya saya dapat kamar operasi misalnya. Nah, itu masuk dalam suap. Tapi kalau setelah selesai, sudah sembuh, mau pulang, ngasih rasa terima kasih kepada dokternya, nah itu nggak masalah. Kemudian pertanyaan berikutnya, 231, pertanyaan nomor 231 adalah tentang fungsi istikharah. Banyak orang menganggap bahwa istikharah itu fungsinya adalah untuk dapat mimpi, ya kan? Kalau bingung memutuskan sesuatu, istikharah berharap dapat mimpi. Nah, kata beliau, sebenarnya istikharah itu bukan untuk atau nggak mesti sebuah istikharah itu Anda harus mimpi sesuatu, gitu. Atau tiba-tiba terbuka atas sebuah informasi, nggak mesti seperti itu. Tapi faedahnya sholat istikharah, fungsinya sholat istikharah itu adalah Anda dimudahkan melakukan sesuatu atau menjadi mantap hatinya dalam melakukan sesuatu. Jika itu sesuatu itu baik, ya, dan kemudian mencegah Anda dari melakukan perbuatan yang buruk, nah itulah sudah fungsinya istikharah. Gitu. Jadi nggak mesti istikharah itu harus mimpi. Begitu Anda istikharah terus Anda condong, oh iya kayaknya harus ini nih. Yang baik kayaknya ini. Nah, itu berarti itu juga sudah fungsinya istikharah. Gitu. Anda didorong melakukan perbuatan baik oleh Allah, dicegah dari melakukan perbuatan yang buruk, itu sudah fungsinya istikharah. Nggak mesti harus mimpi ya. Gitu. Apalagi orang-orang seperti kita lah ya, yang hijabnya masih sangat banyak ya. Yang harapannya kecil lah. Maksudnya kalau ngandelin kemampuan kita, kalau ngadepin rahmatnya Allah ya lain lagi. Gitu. Bisa diberikan kepada siapapun. Nah, oke, itu fungsinya istikharah. Kemudian berikutnya adalah 232, pertanyaan tentang seorang perempuan yang difabel atau mengalami kelainan otak, keterbelakangan mental. Ya. Itu orang seperti ini tuh harus pakai hijab atau pakai jilbab atau enggak? Gitu. Jawaban beliau, sebetulnya keterbelakangan mental itu termasuk yang menyebabkan seseorang itu tidak ditaklif. Artinya, ya kalau memang orang otaknya tidak sempurna, misalnya tidak terlalu, misalnya sakit jiwa ya, itu berarti dia tidak ditaklif. Artinya dia sendiri, dirinya pribadi, itu tidak diwajibkan untuk memakai kerudung. Gitu. Kalau pas kumpul-kumpul dengan orang tentu saja ya. Tapi bagi walinya si anak ini, anak difabel ini, itu ya sebaiknya memberikan pakaian yang layak. Gitu. Maksudnya tanggung jawab orang yang waras untuk memberikan tanggung jawab orang yang walinya ini yang waras untuk memakaikan pakaian yang layak untuk dia. Itu seperti itu ya. Ini untuk orang-orang yang punya keluarga atau lingkungan yang difabel. Oke, kemudian penanya berikutnya menanyakan soal seumpama dia bertanya, saya ini sering menghadiri perkumpulan, termasuk perkumpulan keluarga, tapi ketika perkumpulan keluarga itu banyak perempuan-perempuan yang pakaiannya terbuka, bahkan kadang-kadang dipakai di atasnya lutut. Itu. Meskipun sebetulnya yang hadir di situ ya kebanyakan memang sesama perempuan. Itu. Nah, itu bagaimana gitu. Sedangkan kalau saya tidak hadir, itu saya bisa terkucilkan dari teman-teman saya, atau keluarga saya itu menjadi nggak suka sama saya karena saya tidak mau hadir kumpul-kumpul. Nah, kemudian jawaban beliau adalah, solusinya adalah ya Anda tetap datang ke dalam perkumpulan-perkumpulan seperti itu. Kalau memang
ada tuntutan untuk menghadiri perkumpulan tersebut, ya. Tapi kan Anda bisa menjauhi orang-orang yang membuka aurat itu, supaya pandangan matanya Anda itu lebih terjaga. Kalau di situ semua perempuan, berarti auratnya perempuan sesama perempuan itu kan baina surah warukbah. Ya. Perempuan melihat rambutnya perempuan yang lain kan nggak masalah. Melihat lehernya perempuan yang sesama perempuan juga tidak ada masalah. Tapi kalau sudah di atasnya lutut, nah ini yang hukumnya tidak boleh. Jadi ya sebisa mungkin Anda jauhi yang berpakaian terbuka itu pada saat kumpul-kumpul supaya pandangan Anda terjaga. Berikutnya adalah belajar sihir. Hukum mempelajari sihir. Kata beliau, Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah sepakat bahwa mempelajari dan mempraktekkan sihir itu hukumnya adalah haram. Tuh, belajar nyantet misalnya, atau apalagi praktek nyantet, lebih tidak boleh lagi, haram hukumnya. Dalilnya apa? Dalilnya banyak. Di antaranya adalah kisahnya Harut Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Di situ dijelaskan bahwa belajar sihir itu akan menyeret orang pada kekafiran, karena kan lama-lama nyembah jin. Orang sihir itu memberikan persembahan kepada jin, memberikan persembahan kepada setan. Lama-lama kalau orang sudah, kan awalnya mempersembahkan sesuatu, misalnya makanan kepada jin, sesajen kepada jin, ya. Lama-lama jatuh kepada kekafiran. Gitu. Nah, adapun kalau seandainya mempelajari dengan tujuan supaya tidak kena sihir, itu yang sahih, pendapat yang sahih itu menyatakan bahwa sihir itu ya diobati dengan Al-Quran. Sihir itu santet itu jangan dilawan dengan santet lagi. Santet itu ya diobati dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan kaidah sebagaimana Rasulullah dulu itu juga menggunakan Al-Quran, yaitu Muawwidzatain. Ya. Waktu disihir oleh Labid bin Al-A'sam. Dan kaidah fikih mengatakan la yuzalud darar bimislih. Sesuatu kejahatan itu tidak boleh dihilangkan dengan kejahatan yang baru. Sekarang ini kan banyak orang-orang menghilangkan kejahatan tapi dengan melahirkan kejahatan yang baru. Contohnya misalnya lihat orang pacaran terus dipukul. Pacaran itu haram, memukul itu juga haram. Itu. Makanya padahal keharusannya itu kan amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Itu. Memerintahkan kebaikan itu harus dengan cara yang baik, menghilangkan kemungkaran itu juga harus dengan cara yang baik, bukan menghilangkan kemungkaran dengan kemungkaran yang baru, apalagi kemungkaran yang lebih besar. Gitu ya. Jadi kalau soal sihir bukan berarti ya mencegah sihir itu dengan Anda belajar sihir. Jadi akhirnya nanti kuat-kuatan santetnya gitu. Akhirnya kan dukun-dukun itu kan alasannya biasanya kan adu kekuatan ya. Kalau kalah mental gitu kan, kalau kalah sakit gitu. Biasanya. Oke, itu soal sihir. Jadi hukumnya haram. Kemudian berikutnya 237, boleh atau enggak sebetulnya perempuan itu terlibat dalam sebuah diskusi atau perdebatan ilmiah. Yang nanya ini perempuan, karena kadang-kadang kata dia, saya merasa kalau saya mengeluarkan pemikiran ini kadang seperti diri saya itu menjadi lebih diketahui orang lain dan diri saya ini menjadi terbuka. Apakah itu termasuk aurat? Gitu. Nah, jawaban beliau, perempuan itu sama seperti laki-laki dalam hal diskusi ilmiah. Nggak ada larangan artinya gitu. Asalkan dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan gitu. Nah, adapun aurat itu sifatnya adalah jasmani. Tidak ada aurat-aurat itu yang mengeluarkan pemikiran atau pemikirannya kelihatan itu terus aurat, enggak ada gitu. Aurat itu jasmani, bukan dalam hal pemikiran itu.
Kalau syarat-syarat tersebut itu terpenuhi, ya, maksudnya menyampaikan pendapatnya dilakukan dengan etika dan seterusnya, maka dalam hal pemikiran laki-laki perempuan itu sama, gitu, kata beliau. Farijalu wan nisa'u fi hadzal nasyatil fikri sawaun, itu kata beliau. Laki-laki perempuan dalam bidang pemikiran itu sama, itu. Bahkan tidak jarang ulama-ulama dulu itu gurunya perempuan. Imam Syafi'i itu gurunya perempuan, Sayyidah Nafisah. Imam Ibnu Arabi itu gurunya perempuan. Dan dulu perempuan itu kayak Sayyidah Nafisah itu mengajar di publik. Yang ngaji laki-laki, yang ngajar perempuan. Gitu ya. Kemudian itu intinya sama lah kalau dalam bidang pemikiran, haknya laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada pertanyaan lagi adalah soal bagaimana hukumnya perempuan mengajar laki-laki. Itu. Jadi begini kata beliau, kalau kita baca sejarahnya sahabat, itu kita akan melihat bahwa sejarah itu dipenuhi dengan kisah-kisah bagaimana perempuan itu mengajari laki-laki. Maksudnya tetap ada gitu. Yang laki-laki ngajari perempuan banyak, tapi yang perempuan ngajar laki-laki juga banyak. Contohnya seperti Sayyidah Aisyah, itu kan muridnya sahabat-sahabat laki-laki. Contoh seperti Ummu Salamah. Gitu. Jadi kalau kita lihat dulu majelis pengajiannya Rasulullah itu ya dihadiri perempuan, dihadiri laki-laki. Jangan seperti Taliban sekarang, ya perempuan nggak boleh sekolah, perempuan nggak boleh ngaji, itu kan keliru. Wa kana majalis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takhlu fi katsirin min nisa yatahaddatsna ilaihi bimasairin syatta. Kalau kita baca sejarahnya Rasulullah itu tidak akan sepi dari pembicaraan perempuan-perempuan yang menanyakan sesuatu kepada beliau. Bahkan kan Rasulullah memuji. Kata Rasulullah sebaik-baik perempuan adalah perempuan Madinah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah malu menanyakan sesuatu tentang agama itu. Nggak pernah malu untuk bertanya perempuan Madinah ini. Bahkan kadang-kadang Rasulullah-nya yang malu ya. Seperti dalam persoalan haid. Rasulullah kalau saya haid itu harus gimana? Kata Rasulullah ya disumpel. Maksudnya itu disumpel apa gitu? Aduh gimana ya, Rasulullah udah bingung yang jelasinnya. Gitu. Barulah Sayyidah Aisyah tandang. Kamu tuh memang apa namanya? Tell me ya, telat apa ya? Telat mikir ya. Lama banget. Maksudnya disumpel ya darahnya itu di apa namanya? Dibendung gitu ya. Nah, amma tadrisu ahadil jinsanil akhar, adapun hukum tadi ya perempuan mengajar di hadapan laki-laki itu faqad qarrar ulama alladzina aftau bi anna wajhal aurati aur bi anna wajhal mar'ati auratun annahu yajuzu laha an takshifa wajhaha amamal qadi li syahadah wa min ajli ta'allum aw ta'lim. Adapun mengajar itu kalau ulama yang mengatakan bahwa wajah dan telapak tangannya perempuan itu bukan aurat, itu ya tidak ada masalah perempuan mengajar laki-laki. Tapi bagi para ulama yang mengatakan bahwa wajahnya perempuan itu aurat, itu boleh dibuka di hadapan qadhi ketika dia bersaksi di pengadilan, dia bersaksi wajah dibuka boleh. Kalau atau dalam rangka min ajli ta'allum aw ta'lim, dalam rangka belajar maupun mengajar. Orang belajar misalnya ngafalin Quran, gurunya laki-laki, mau nggak mau kan harus dibuka wajahnya. Kenapa? Karena kan neliti ini kan makhrajul huruf. Nggak mungkin perempuannya pakai cadar, yang ngajar laki-laki tidak tahu makhrajul hurufnya gitu. Atau sebaliknya gitu. Belajar maupun mengajar. Wa yajuzulah an takshifa amamat tabib. Boleh juga perempuan itu membuka wajahnya di hadapan dokter. Itu. Dalam hal belajar itu asalkan yang diajarkan itu adalah sesuatu yang merupakan keharusan gitu. Bukan belajar misalnya kok ngajari cara main game online, ya jelas nggak boleh kalau itu perempuan ngajari laki-laki atau perempuan. Ini sifatnya ilmu ya. Kalau ngajari hal-hal yang tidak ada manfaatnya ya lain lagi hukumnya. Oke, mungkin itu ya untuk malam hari ini.
Karena saya masih ada waktu 5 menit, tapi saya pamit duluan ya, karena mau ada tamu kiai. Mungkin itu ya untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi pada hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kalau ada catatan dari penyampaian saya atau ada pertanyaan, kita simpan untuk hari Rabu yang akan datang ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa diberikan istiqomah dalam menambah ilmu. Summa qala al-musannif al-kullu ma sya'a min adatin ba'da dafnil mayyit yu'addu bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.